serahkan hidupku. Tak ku bertanyakan rencanamu. Jadikan aku alatmu Tuhan. Jadikan aku yang kau mau, yang ada padaku semua daripadamu. Yesus, beri anggur yang baru. Oh, jadikan aku alatmu Tuhan. Jadikan aku yang kau mau, yang ada padaku semua daripadamu. Shalom Jemaat GB Jelambar Utama 4. Ibadah Minggu tetap dijalankan secara online yang dapat diakses melalui pukul 8 melalui channel YouTube GB Jelambar Utama 4. Mari bersatu hati dan berdoa dengan pokok doa berikut ini. Bagi Anda yang rindu akan jawaban dari setiap masalah, atau Anda yang ingin bersaksi atas setiap masalah yang berhasil Anda lalui, silakan menghubungi tim doa kami di 0858 9462 5726 melalui WhatsApp. Pemberian persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui transfer ke rekening bank BCA dengan nomor 277 109 123 9 atas nama Susana Handayani Hizkia. Selamat menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan dan firman Tuhan dengan tema kuasa kebangkitannya. Selamat Paskah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Hari ini kita mau memperingati kebangkitan Yesus. Biar kiranya kematian dan kebangkitannya boleh berdampak buat hidup kita. Kuasa kebangkitannya boleh mengalir dalam setiap hati dan pikiran kita. Hari ini kita mau datang, kita mau naikkan sembah dan pujian kita hanya untuk kemuliaan namanya. Mari kita sungguh-sungguh, kita mau naikkan pujian. Mau agungkan Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah
kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, kami mau masuk Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mau katakan dengan sungguh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Yes Tuhan, telah kami lihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kesehatan buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, jemaat-Mu mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada-Mu Tuhan. Hamba juga minta Tuhan, biar Roh Kudus memberikan pengertian demi pengertian kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman ini Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun firman ini yang dapat dicuri oleh iblis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar jemaat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ucapkan selamat Paskah buat kita semua dimanapun saudara berada. Mungkin perayaan Paskah kali ini akan berbeda dengan biasanya. Karena kalau tahun-tahun lalu mungkin kita akan merayakan Paskah dan beribadah bersama di gereja. Tapi untuk kali ini kita harus beribadah di rumah. Tapi itu tidak jadi masalah saudara. Karena dimanapun saudara berada, hadirat, kuasa Tuhan dan makna Paskah akan tetap sama. Amin saudara. Baik saudara, hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan Kristus. Saya mau mengajak saudara untuk membaca kitab, kita mau buka kitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 12.
saya akan bacakan untuk saudara kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ayat ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa diantaranya meninggal. Ayat ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat ke-9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaiknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat ke-11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, ketika kita membaca firman ini, makna yang terpenting dalam Paskah bukan hanya tentang sengsara ataupun kematian Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, tapi juga tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang telah datang ke dunia ini, dia telah mati, bahkan dia bangkit di hari ketiga, dia telah menang mengalahkan maut. Dan dia juga Tuhan yang akan bawakan kemenangan demi kemenangan buat kita semua. Amin saudara. Baik, saya hanya akan bahas 3 poin saja. Dan apa saja kuasa kebangkitan Kristus yang dapat saudara rasakan dalam kehidupan saudara. Poin yang pertama yaitu kuasa untuk menyelamatkan. Mari kita baca kembali Alkitab kita dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, Injil yang dimaksud Lukas ini adalah tentang keselamatan yang kekal. Jadi siapa yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menerima keselamatan yang kekal. Dan bahkan di dalam Roma 1 ayat 16-17, Paulus juga menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap umat percaya. Setiap saudara dan juga saya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Amin saudara. Kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Kuasa untuk mengampuni. Kita akan baca kembali Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, di ayat itu saudara, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah hal yang terpenting. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk setiap kita, orang yang berdosa. Yang harusnya terima hukuman adalah kita saudara, bukan Tuhan Yesus. Tapi ia rela datang ke dunia, menjadi manusia, ia bahkan disiksa, ia bahkan mati disalibkan. Itu semua untuk menebus dosa setiap kita. Dosa saya dan juga dosa saudara. Pernahkah saudara bayangkan jika Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia, dia tidak pernah mengalami siksaan dan bahkan dia tidak pernah mati di kayu salib dan tidak ada kebangkitan pula, maka apa yang terjadi dengan kehidupan kita saudara? Dosa kita tidak akan pernah terselesaikan. Oleh sebab itu kita harus menghargai karya salib
Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita sia-siakan pengorbanan Kristus dalam diri kita. Amin saudara. Baik saudara, kita akan lanjut ke dalam poin yang ketiga, yaitu kuasa untuk mengubahkan. Kita mau baca kembali di 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di ayat 9 ini saudara dikatakan bahwa karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Jadi seperti yang saudara tahu, sebelum Paulus mengenal Kristus, namanya adalah Saulus. Nah, Saulus ini dulu adalah penganiaya orang Kristen. Dia suka membunuh semua orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus. Bahkan membunuh dengan sangat kejam. Tapi ketika Tuhan tangkap Paulus, Tuhan tangkap dia, hidupnya berubah 180 derajat. Yang dulu dia suka membunuh orang Kristen. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, namanya berubah menjadi Paulus. Dan dia menjadi Kristen yang sangat radikal. Dia menjadi Kristen yang sangat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan di ayat 10 dikatakan bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di ayat 10 Paulus mengatakan bahwa jika Paulus bisa ada sebagaimana ia ada saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia dan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Saudara, jika saudara juga ingin mengalami kehidupan yang diperbaharui oleh Tuhan, Tuhan sanggup mengubah hidup saudara. Asal saudara sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa hanya Dia yang sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Atau mungkin saudara juga sedang mendoakan keluarga, sahabat, atau orang terdekat saudara yang saudara juga ingin mereka mengalami perubahan. Yang dapat mengubah kehidupan mereka hanyalah Tuhan Yesus. Nah saudara, Paulus hanyalah salah satu contoh di Alkitab yang hidupnya mengalami perubahan setelah berjumpa dengan Kristus. Masih banyak contoh-contoh lainnya di Alkitab yang saudara bisa baca sendiri mungkin di rumah saat waktu luang dan sedang baca Alkitab. Kalau Tuhan Yesus saja sanggup mengubahkan Paulus dari manusia yang paling hina, dari seorang penjahat, Dia juga Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Apapun latar belakang saudara, apapun masa lalu saudara, Dia adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Amin saudara. Baik saudara, hari ini kita telah belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus. Dan tadi 3 poin yang saya bahas, saya akan ulangi lagi saudara. Poin yang pertama adalah kuasa untuk menyelamatkan. Kristus sanggup menyelamatkan saudara dan juga saya. Poin yang kedua adalah kuasa untuk mengampuni. Jika saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus juga yang akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan saudara. Lalu poin yang ketiga adalah kuasa untuk mengubahkan. Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan saudara, apapun masa lalu saudara, apapun keterikatan saudara, Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan saudara untuk menjadi saudara yang lebih baik lagi. Dan saudara, satu hal lagi, mungkin saat ini keadaan dunia kita, keadaan bangsa kita sedang mengalami banyak bencana, mengalami banyak penyakit, ataupun ada berita-berita yang tidak baik saudara. Tapi saudara harus terus ingat bahwa ketika Tuhan izinkan ini semua terjadi, itu semua karena Tuhan punya rencana yang indah saudara. Saudara harus ingat kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan yang dulu pernah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan Dia juga yang meluputkan bangsa Israel daripada tulah-tulah itu. Tuhan Yesus juga yang sanggup mengubahkan keadaan bangsa dan negara kita saudara. Tuhan yang sanggup menolong bangsa kita dan menyembuhkan setiap sakit penyakit saudara apapun itu. Jadi ketika kita diberi kesempatan mungkin kita untuk isolasi di rumah, kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita. Kita harus pakai waktu-waktu ini saudara. Kita berdoa bersama, kita membaca Alkitab bersama, kita belajar firman Tuhan bersama. Karena hari-hari ini semakin jahat saudara, jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Tapi biar kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin saudara, tetaplah pegang janji Tuhan, tetaplah pegang firman Tuhan. Apapun yang Tuhan janjikan pasti akan Ia genapi.
Mari kita akhiri firman ini. Saudara, saya mau ngajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita mau tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau Engkau boleh datang ke dunia ini Tuhan, bahkan Engkau mengalami siksaan, Engkau rela mati di kayu salib untuk setiap kita Tuhan. Dan pada hari ketiga Engkau bangkit membawa kemenangan demi kemenangan untuk setiap kita Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kita, Engkau Tuhan yang mengampuni setiap dosa kita, bahkan Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan kita. Dan juga Tuhan, saat ini Tuhan, kami juga berdoa, biar Engkau juga yang mengubahkan dan menolong keadaan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan, mungkin kami banyak mendengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan. Tapi kami mau serahkan setiap ketakutan dan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau Tuhan yang sanggup menolong 1000 tahun yang lalu atau menolong kami di tahun-tahun yang lalu, kami percaya Engkau juga Tuhan yang sanggup menolong kami di tahun ini. Membawa kemenangan demi kemenangan buat kami, buat keluarga kami, buat gereja kami, dan buat bangsa kami Tuhan Yesus. Biar jadilah kehendak-Mu Bapa seperti di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biar Engkau yang terus pimpin umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan kami berdoa untuk setiap yang sakit, jemaat-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat-Mu mungkin yang membutuhkan apapun itu Tuhan, baik uang Tuhan, baik obat, setiap kebutuhan-kebutuhan mereka kami percaya Engkau Tuhan juga yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan yang saat ini sedang takut Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang angkat setiap ketakutan dan kekhawatiran mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan setiap roh damai sejahtera, roh sukacita Tuhan buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga buat bangsa Indonesia ini Tuhan, kami lepaskan roh sukacita, roh damai sejahtera Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu sanggup mengubahkan bangsa ini, sanggup menyembuhkan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kita akan naikkan pujian kembali. Kita mau agungkan namanya. Kita mau katakan berdaulatlah Tuhan atas hidup kami. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja atas hidup kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami mau berserah Tuhan. Daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah
Dan terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa kita, serta berkat-berkat rohani jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong kita, menyadarkan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menghormati dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.